Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersyukur ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Isti'adzah dan doaan. Kita membaca ta'awudz dan basmalah saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalian sudah siapkan buku sirahnya halaman 27. Coba dibuka halaman 27. Nah, sudah ya anak-anak ya. Di pembelajaran 4. Nah, kemarin kan kita sudah ulangan ya anak-anak ya. Nah, di pembelajaran 4 kita membahas tentang hijrah ke Habasyah 1-2. Nah, hijrah ke Habasyah 1-2. Masih hijrah pertama sama hijrah kedua. Nah, hijrah pertama menuju Habasyah. Pada tahun kelima masa kenabian Nabi Muhammad, kekejaman kaum kafir Quraisy dalam menindas dan menyiksa kaum muslimin itu semakin meningkat atau semakin kejam. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang permusuhannya kaum Quraisy terhadap kaum muslim, ya, contohnya menghina, mengejek, mengolok-olok, mencemarkan nama baik, terus membuat tandingannya Al-Quran, dan ini semakin meningkat kekejamannya. Terus setelah itu Rasulullah berupaya mencari cara dan langkah, Rasul mulai memikirkan bagaimana caranya agar kaum muslimin itu tetap selamat. Nah, kemudian turunlah surat Az-Zumar ayat 10 yang menerangkan tentang bahwa bumi Allah itu sangat luas dan mensyaratkan kepada kaum muslimin untuk berhijrah. Nah, artinya orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang yang bersahabatlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, ayat ini yaitu meminta untuk kaum muslimin untuk berhijrah ya anak-anak ya. Kemudian Rasul mengetahui bahwa Raja Habasyah Ashamah An-Najasyi itu adalah seorang raja yang adil dan tidak ada seorang pun yang pernah terzalimi olehnya. Jadi rajanya adil sekali ya anak-anak. Beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah untuk menjaga agama mereka dari fitnah dan siksaan yang dilancarkan oleh kaum musyrik Quraisy ya. Rasul mengutus kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Karena apa? Rajanya itu terkenal raja yang adil. Nah, pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, rombongan pertama itu pergi ke Habasyah. Jumlahnya terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dipimpin oleh siapa? Utsman bin Affan. Nah, dalam rombongan tersebut ikut pula istri beliau, Ruqayyah. Terus Ruqayyah putri beliau juga ikut ya. Mereka berjalan keluar secara bersembunyi-sembunyi di tengah malam. Malam kan gelap, mereka tuh keluar secara sembunyi-sembunyi, diam gitu, menuju ke pelabuhan Syaibah agar tidak diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy. Mereka tiba di pelabuhan Syaibah. Mereka mendapati 2 kapal dagang yang akan bergerak menuju Habasyah. Mereka pun ikut dalam kapal tadi. Nah, sampai di Habasyah, di sana itu disambut dengan baik oleh rajanya. Nah, di samping itu, kaum Quraisy itu mengetahui bahwa Muslim hijrah ke Habasyah, maka mereka itu segera mengejar. Tetapi kalah. Jadi kaum muslimin sudah sampai Habasyah, kaum Quraisy baru mau berangkat. Nah, kisah sujud kaum musyrikin dan kaum muslimin yang kembali dari hijrah. Nah, di sini kapan? Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, tempatnya 2 bulan setelah rombongan pertama hijrah ke Habasyah, Rasulullah pergi ke Masjidil Haram atau Mekah. Saat itu, para pemuka dan pembesar Quraisy sedang berkumpul di sekitar Ka'bah. Rasul berdiri di antara mereka, kemudian tiba-tiba membaca surat An-Najm. Nah,
Tiba-tiba Rasul datang di tengah-tengah mereka dan membaca surat An-Najm. Mereka tidak pernah mendengar ucapan seindah ini hingga terkagum-kagum akan lantunan ayat yang dibacakan oleh Rasulullah. Mereka mendengarkan ayat yang dibacakan Rasulullah itu dengan hikmah dan khusyuk. Sehingga pada ayat terakhir surat An-Najm itu fasjudu lillahi wa'budu. Artinya, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Rasulullah itu kemudian bersujud kepada Allah. Mereka tidak lagi mampu mengendalikan diri mereka sendiri. Kalamullah yang agung telah meruntuhkan kesombongan jiwa mereka. Jadi orang-orang kafir Quraisy musyrikin itu tadi ikut juga bersujud. Setelah kejadian itu, mereka yang ikut sujud bersama Rasulullah mendapat cercaan dan hinaan dari orang-orang musyrikin yang tidak sujud. Yang ikut sujud tadi dapat hinaan dari orang musyrikin yang tidak sujud. Nah, mereka kemudian mendustakan dan mengada-ngada perkataan untuk memojokkan Rasulullah bahwa beliau menyebut berhala mereka dengan ungkapan yang berisi sanjungan dan pujian-pujian yang indah. Nah, di sini berarti kaum musyrikin mulai memfitnah Rasul nih anak-anaknya. Mereka membuat kedustaan sebagai alasan untuk menutup-tutupi sujud mereka kepada Rasul. Kabar tentang sujudnya kaum musyrikin bersama Rasul sampai kepada kaum muslim yang berada di Habasyah. Tetapi kabar yang disampaikan mereka berbeda dengan kenyataannya. Mereka mengira yang di Habasyah tadi itu mengira bahwa kaum Quraisy itu telah masuk Islam. Mereka pun menyambut kabar ini dengan penuh sukacita dan merencanakan untuk kembali ke Mekah secepatnya. Nah, tak kala hampir mendekati Mekah sebelum tengah hari, mereka pun mengetahui hakikat yang sebenarnya. Lalu sebagian dari mereka ada yang kembali ke Habasyah dan sebagian yang lain masuk ke Mekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi mereka ketika sampai pertengahan jalan itu mendengar bahwa beritanya itu tidak benar. Maksudnya tidak semua kaum Quraisy itu masuk Islam. Kemudian ada yang mengurungkan niatnya untuk lanjut ke Mekah, ada yang kembali ke Habasyah, ada yang lanjut ke Mekah. Hijrah kedua ke negeri Habasyah. Sisaan dan penindasan yang dilancarkan kaum musyrikin semakin meningkat. Nah, karena apa? Kok semakin menjadi-jadi? Karena menyesal atas kelalaian mereka sujud bersama Nabi, dan juga kemarahan bahwa kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah mendapatkan perlakuan kebebasan beribadah, penghormatan dan pelayanan yang baik dari Raja Najasyi. Raja Najasyi tadi raja yang terkenal adil ya. Melihat kenyataan tersebut, Rasulullah memerintahkan untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya apa? Hijrah ke negeri Habasyah. Nah, di golongan di hijrah kedua ini terdiri dari 83 laki-laki dan 18 wanita. Hijrah yang kedua ini jauh lebih sulit dari yang pertama karena orang-orang kafir Quraisy selalu mengamati dan mengintai setiap gerak-gerik kaum muslimin. Jadi selalu dimata-matai kaum muslimin itu. Mereka meningkatkan pengawasan untuk menggagalkan kaum muslimin hijrah. Nah, untuk apa mereka kaum musyrikin itu memata-matai kaum muslimin? Agar menggagalkan rencana kaum muslimin sampai di Habasyah atau hijrah ke Habasyah. Karena apa? Nanti kalau kaum muslimin itu sudah sampai Habasyah, kaum musyrikin itu susah untuk memusuhi atau berbuat yang tidak kepada kaum muslimin. Nah, dengan pertolongan Allah akhirnya kaum muslimin sampai di Habasyah. Di sana kaum muslimin itu mendapatkan perlindungan dari rajanya, yaitu Raja Najasyi. Nah, orang-orang kafir Quraisy merasa tidak senang. Mereka pun mengutus 2 orang laki-laki. Siapa yang diutus? Amr bin Al-As, Abdullah bin Abi Rabi'ah, sebelum keduanya masuk Islam ya, sambil membawa berbagai macam hadiah yang diberikan kepada Raja Najasyi itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Najasyi? Tidak
menolak atau alias menolak hadiah yang diberikan kaum muslimin itu tadi. Nah, setelah itu Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan dengan penuh kejujuran kepadanya tentang keadaan kaum muslimin yang ditindas, disiksa dan dianiaya apabila mereka kembali ke Makkah, dan juga tentang keadaan Rasulullah yang membawa kebenaran yaitu Islam. Nah, hijrah di Habasyah ini adalah hijrah pertamanya kaum muslimin, kaum umat Islam ya Nana ya. Oke. Selanjutnya nanti kalian kerjakan yang bagian latihan ya. Soal ABC-an sama bagian B. Oke, selamat mengerjakan. Sekian dari Ustazah. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum kita tutup, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.